Kenapa ya? Pasti ada aja satu orang yang selalu nggak guna di kelompok kerja kita tuh. Mau kerja kelompok lah, belajar bareng lah, tugas bersama lah, apapun lah itu pokoknya. Nah, debutnya satu orang di antara banyak orang yang menyelesaikan tujuan tertentu itu disebut social loving. Ini adalah fenomena di mana seseorang melakukan lebih sedikit usaha atau sedikit bekerja saat berada dalam kelompok dibandingkan saat dia bekerja sendirian. Biasanya, social loving itu akan terlihat pada tugas-tugas yang membosankan atau enggak menyenangkan. Dan mungkin nggak akan muncul di tugas-tugas yang menantang atau mungkin menyenangkan. Dari perspektif psikologi, social loving itu terjadi karena perasaan bahwa satu orang gak guna itu tidak akan punya pengaruh yang signifikan pada hasil akhir saat bekerja dalam kelompok. Ini juga disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang berkurang dan rasa bahwa usaha mereka akan tertutupi oleh usaha orang lain. Sedangkan dari perspektif komunikasi, social loving itu dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam kelompok. Kalau anggota kelompok gak punya pemahaman yang jelas tentang tugas, tanggung jawab masing-masing, maka motivasi dari rasa tanggung jawab individu juga akan berkurang. Hayo, siapa yang sudah berpengalaman menghadapi sosok gabut ini? Atau jangan-jangan kalian alumni ketidakbergunaan itu? Ya, kalau iya, kalian pasti familiar dengan beberapa jenis perilaku social loving ini deh. Kayak misalnya tipe free riding, di mana situasinya si pelaku itu akan terkesan memanfaatkan usaha orang lain tanpa ngasih kontribusi yang setimpal. Atau tipe social withdrawal, di mana pelaku akan menarik diri dari kelompok dan nggak berpartisipasi dalam tugas atau aktivitas kelompoknya. Atau mungkin kayak tipe reduced effort, di mana pelaku itu melakukan usaha yang lebih sedikit dalam tugas kelompok dibandingkan saat dia bekerja sendiri. Atau mungkin jenis reduced performance, di mana kualitas atau kinerja pelaku dalam tugas kelompok itu lebih rendah dibandingkan saat bekerja sendiri. Bisa juga tipe-tipe kayak task avoidance, di mana kelompok menghindari tugas atau aktivitas kelompok. Dan yang paling sering mungkin adalah tipe reduced responsibility, di mana pelaku ingin tanggung jawabnya itu lebih rendah dibandingkan anggota lain, tapi pengen dapat hasil yang sama kayak yang lain. Luar biasa, ya ngeselin kan? Kamu yang mana? Maksudnya sering nemuin yang mana? Nah, penasaran gak kenapa sih mereka kok mau jadi sosok sampah di dalam kelompok kayak gitu? Ada beberapa faktor penyebab seseorang bisa terkena social loving. Di antaranya karena mereka terkena atau mungkin merasakan gejala kayak anonymity, di mana manusia itu akan lebih mungkin untuk melakukan social loving saat mereka merasa anonim atau tidak terlihat oleh orang lain. Atau yang kedua, distributed responsibility, di mana seseorang lebih mungkin melakukan social loving saat tanggung jawabnya itu terdistribusi ke beberapa orang, sehingga rasa tanggung jawab individunya itu jadi lebih rendah. Atau ketiga, saat mereka terjangkit lack of motivation, di mana seseorang lebih mungkin untuk melakukan social loving saat mereka tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas kelompoknya. Ada lagi karena gejala perception of ability, di mana orang lebih mungkin untuk melakukan social loving saat mereka merasa bahwa usaha mereka itu nggak akan punya pengaruh yang signifikan pada hasil akhir kerja kelompok. Selain itu, ini juga bisa disebabkan karena faktor group size-nya. Karena seseorang lebih mungkin untuk melakukan social loving saat kelompoknya itu terlalu besar. Dan mereka tuh ngerasa bahwa usaha mereka akan kabur oleh usaha orang lain. Ada lagi mungkin alasan lack of group cohesion, di mana seseorang lebih mungkin untuk melakukan social loving saat kelompok itu nggak punya kesatuan dan kohesi yang kuat, tercerai-berai, dan malunya tuh cenderung berantakan. Dan satu lagi, mungkin ada sebab unclear task requirement-nya, di mana seseorang tuh lebih mungkin untuk melakukan social loving saat tugas atau aktivitasnya itu gak jelas atau nggak didefinisikan dengan baik. Ini mungkin hanya beberapa faktor yang bisa ngebuat orang terkena social loving. Dan semuanya berkaitan dengan konteks kelompok dan situasi yang terjadi ketika mereka berkelompok. Oke, saatnya masuk ke cara menangani wabah penyakit sosial ini. Apa yang bisa kita lakuin? Atau gimana kita memposisikan orang gak guna di kelompok kita ini? Sebenarnya teori social loving itu ditemukan oleh psikolog bernama Max Ringelman di tahun 1913. Secara keseluruhan, social loving itu adalah fenomena yang pangkal masalahnya itu berkaitan dengan perilaku dan komunikasi dalam kelompok. Nah, sebagai upaya antisipasi, lain kali saat kalian terlibat dalam sebuah kelompok dan menemukan bibit-bibit social loving, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mendefinisikan tugas dan tanggung jawab. Pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok itu jelas didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada yang miss, supaya nanti nggak jadi alasan di belakang. Kupikir tugasku cuma ini. Lah, ini bukannya tugas dia ya? Aduh, harusnya diomongin dulu dong. Mana gue tahu.
Yang kedua, meningkatkan motivasi. Kasih pujian dan penghargaan kepada anggota kelompok yang bekerja keras dan berikan insentif bagi hasil yang baik. Wah, kerjaan kamu ini luar biasa. Wih, bagian kamu selesai dengan sempurna loh. Wih, apa yang lo lakuin itu menyempurnakan pekerjaan kelompok kita loh. Yang ketiga, meningkatkan kohesi kelompok. Promosikan interaksi positif dan saling menghormati antara anggota kelompok buat ningkatin kesatuan dan kohesi kelompok. Atau yang keempat, kayak menjaga keterbukaan dan transparansi. Pastikan bahwa komunikasi dan informasi dalam kelompok itu terbuka dan transparan untuk mencegah perasaan anonimitas atau terasing. Nah, yang kelima itu distribusikan tanggung jawab. Distribusikan tugas dan tanggung jawab ke setiap anggota kelompok dengan merata untuk pastiin bahwa rasa tanggung jawab mereka itu tinggi. Atau mungkin yang keenam dengan menjaga ukuran kelompok. Ini penting, pastikan bahwa ukuran kelompok itu enggak terlalu besar, sehingga mempermudah koordinasi dan komunikasi antar anggotanya. Dan yang terakhir, jaga monitoring dan evaluasi. Pastikan bahwa tugas dan aktivitas kelompok itu terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap anggota bekerja dengan baik dan ngasih kontribusi yang setimpal. Dan ketujuh tips tadi, itu cuma beberapa hal yang bisa dilakuin untuk mengatasi social loving dalam kelompok. Penting untuk diingat bahwa mengatasi social loving itu memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua anggota kelompok. Nah, si Bapak Ringelmann melalui teori of social loving-nya itu telah membantu para ahli, praktisi, dan kita untuk memahami dan mengatasi social loving dalam berbagai situasi kerja dan kelompok. Nah, sudahi social lovingmu, mari bekerja sama bersamaku, anjay.